Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Imam Musholah Al-Hikmah beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Sumberjaya beserta jajaran perangkatnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih Musholah Al-Hikmah yang alhamdulillah pada malam hari ini masih dapat melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, melaksanakan safari Ramadan rutin pemerintah Desa Sumberjaya yang dihadiri oleh para perangkat desa, kadus, BPD, dan masyarakat pada umumnya. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah, yang keempat doa serta penutup. Kita buka bersama acara kita pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Ila hadiratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi sayyidil Fatihah. Bismillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita tadi menjadi lancarnya acara kita pada malam hari ini. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Imam Musholah Al-Hikmah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Jamil. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berjaya ini. Mudah-mudahan apa yang telah atau amaliyah yang telah dilaksanakan bersama-sama selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik dan benar kepada kita, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya baik itu di dunia ataupun nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ribuan terima kasih telah memberikan sebuah kenang-kenangan pada kami Jamiah Musholah Al-Hikmah, yaitu yang berupa sholat berjamaah atau yang disebut safari Ramadan, sholat jamaah mulai dari sholat isya sampai sholat tarawih, bahkan sampai sholat witir. Ini adalah merupakan suatu kenang-kenangan bagi kami Jamiah Musholah Al-Hikmah. Mudah-mudahan dengan apa yang telah diberikan oleh bapak-bapak sekalian, kami bertambah semangat, sangat bersemangat. Bahkan banyak nanya kapan berada di tempat kita. Malam 28. Nah, alhamdulillah ibu-ibu pada malam hari ini telah menyiapkan hidangan-hidangan yang alhamdulillah satu orang satu piring ya. Bila mana ada kekhilafan, kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala Desa Sumberjaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan Fadilatul Ustaz alhamdulillah yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Juga tak lupa yang saya hormati Bapak Sekdes beserta kasih dan kaul. Tak lupa Ketua
kepala dusun ya, 1 dan 3 yang hadir. Kadus 4 kayaknya sudah di Jambi ya. Iya. Juga pengurus zikir ya, Cak Wahid, juga Pak Sarwono, tak lupa pengurus santunan anak yatim, tak lupa ketua RT ya, hadir 29 230 ya. Juga tak lupa para muslimat, juga Pak Tayat yang alhamdulillah ada di teras ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita, terutama puasa kita, juga rangkaian-rangkaian sunnah-sunnahnya itu dari awal sampai terakhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Tentunya pertama-tama juga kami segenap pemerintahan Desa Sumberjaya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada pengurus takmir ya, dan jamaah Mushola Al-Hikmah yang alhamdulillah sudah menyambut kami dan menerima kami juga untuk penempatan safari Ramadan ya. Ini yang terakhir dalam safari pemerintah, BPD dan tokoh masyarakat juga para ulama. Ucapkan terima kasih karena sudah menyambut kami ya, menjamu kami ya, yang luar biasa jamuannya, sangat berlebihan, terutama ibu-ibu sudah merepotkan. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena seyoknyanya selepas taraweh pulang ke rumah istirahat ya. Namun kali ini mungkin tersita waktunya sebentar ya. Mudah-mudahan disertai niat ikhlas ya, dan tidak ada gerutuan ya. Mudah-mudahan sebentar saja kami nanti kita akan saling silaturahim ya, menyambung hubungan kita ya, kembali. Kenang-kenangan ini ya mudah-mudahan bernilai ibadah kalau kita ikhlas ya. Ke depan ya, sebagaimana kami tingkatkan, mudah-mudahan kita sudah juga memasuki level sekali-kali kita desa ya. Bila perlu sekecamatan, 2 kecamatan ini yang dekat-dekat dulu ya. Nah, seperti Muara Telang kita mau tahu juga tarawih itu sana itu mak mano ada. Bahasa wong Palembang itu mak mano nih yang tarawih sana itu. Karena sebenarnya olahraga yang paling sempurna ya sholat itu, Pak. Nah, jangan kira orang yang olahraga itu yang senam-senam itu, Pak. Kita bisa bayangkan olahraga sholat ini. Semuanya badan kita ini bergerak semua. Nah, inilah kekuasaan kebesaran Allah ya. Sikut-sikut bunyi, yang lutut-lutut bunyi ya. Bahkan kalau tekuk-tekuk tangan bunyi semua. Nah, pas semakin kita jalani ya, kita ikut yang cepat-cepat ya, ikut yang lambat-lambat, akhirnya terbiasa ya. Nah, itu sebenarnya olahraga yang paling sempurna sholat ini. Nah, kemudian juga tentunya terutama masyarakat atau umat Mushola Al-Hikmah ini juga masih ada satu kewajiban kita dalam rukun Islam, yaitu menunaikan zakat fitrah. Nah, ini yang sering lalai karena kita sudah mendekati ya, kita sering lalai. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, tentunya kita ingatkan, sering ingatkan kepada jamaah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani roda pemerintahan tentunya jauh dari kesempurnaan. Ini juga dimanfaatkan ya tentunya untuk meminta maaf ya. Tentunya banyak hal-hal dan juga perbuatan tingkah laku yang tidak pas, tentunya kami mewakili baik itu BPD, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja ya, yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih banyak.
Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Amantubillah. Namun sebelum kita tausiah dilaksanakan, marilah sama-sama kita jernihkan hati, kita tenangkan pikiran, agar kiranya apa yang disampaikan oleh Ustadz Amantubillah nanti dapat menjadi bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Pak Ustadz Amantubillah, waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa naj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafaatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Desa Sumberjaya Bapak Aziz, Ketua atau pimpinan Syabari Ramadan, juga bertindak selaku Kepala Desa Sumberjaya. Yang saya hormati para staf jajarannya yang senantiasa setia menyertai. Hadir kebetulan hari ini Bapak Sekdes, juga Bapak Kadusnya yang hanya tersisa tinggal 2. Yang lainnya sudah mengundurkan diri. Tinggal Kadus 1, kalau Kadus 3 tidak dianggap karena tuan rumah. Mungkin kalau bukan rumahnya ya nggak datang juga. Juga hadir Ketua BPD yang juga ditemani oleh rekannya. Ada 1 anggota yang hadir. Kemudian ada Bapak RT yang masih setia, Bapak Ruyat dari S9, Bapak Ustadz Mista, ya. Ini RT juga Imam Masjid Musola Sabil Hasanah PU, beserta Bapak Ambo Ebeng. Oh ya, ada Pak Ebeng juga, BPD juga. Yang saya muliakan Imam dan pengurus Musola Baitul Hikmah Al-Hikmah beserta seluruh jamaahnya yang mengalah, tamu-tamunya disuruh ke dalam, tuan rumahnya keluar, supaya kalau pulang tidak ketahuan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon izin karena hari ini jadwalnya bukan saya yang ngisi kultum hari ini. Jadwalnya adalah Ustadz Muhammad Yunus. Tapi beliau tadi kirim WA kepada operator bahwa beliau tidak bisa mengisi jadwal safari terakhir ini dikarenakan kondisi badannya kurang sehat. Kebetulan saya ada di sini, saya ditunjuk jadi ban serep. Ya. Dan tadi ada ucapan yang sangat menarik dari pembawa acara tadi, yaitu beliau mengatakan sebelum kita dengarkan ceramah, mari kita bersihkan hati dulu. Bersihkan hati dan pikiran kita. Saya khawatir memang mungkin banyak yang pikiran kotor-kotor. Jadi mari kita bersihkan. Karena ini malam-malam, detik-detik kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Malam ini malam 28, besok malam 29, malam Jumat malam 30. Kalau hari Jumat kita Idul Fitri, berarti tinggal malam ini sama malam besok. Ya kan? Berarti hati-hati. Jangan-jangan kehabisan belum sempat. Nanti ada beberapa hal yang tidak boleh dilewatkan sebelum Ramadan berlalu. Jangan sampai terlewatkan itu. Kalau itu terlewatkan, hati-hati. Berdoalah semoga ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, sehingga baru bisa memulai lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak lama karena kami setelah ini masih ada jadwal. Ya, karena ini safari terakhir, mungkin kemungkinan masih mau lambung ke depan sana, insya Allah mau safari ke tempat sebelah. Kalau ibu bapak ada yang mau ikut silakan, ya tapi bayar sendiri.
Kultum saja hari ini, insyaallah kuliah tunggu makan. Itu bumi yang paling Allah cintai, bumi yang Allah paling sukai adalah bumi yang di atasnya dibangun tempat-tempat sujud. Entah itu masjid, entah itu musola, entah itu langgar. Itu adalah bumi yang di atasnya Allah paling suka. Sebaliknya, wa abghadu ilallahi ala ardiha aswaquha. Sedangkan bumi yang paling Allah benci, di atasnya dibangun pasar-pasar. Maka kita tinggal lihat nanti nih, di ujung Ramadan ini, orang banyak ke pasar atau banyak ke masjid? Hah? Banyak kemana? Saya ingetin ini. Pasar dulu baru ke masjid. Oh, ke pasar dulu. Jadi habis dibenci Allah baru disenangi. Ya. Walaupun konotasinya tidak serta-merta dimaknai begitu. Bukan terus ada anggapan dalam hati kita berarti orang yang di pasar itu jelek semua. Atau orang yang di masjid itu baik semua. Tidak begitu maknanya. Maknanya begini. Kenapa pasar itu tempat yang paling Allah benci? Karena di pasar itu yang bohong ada di situ, yang menaikkan takaran timbangan di situ, yang bersumpah palsu ada di situ. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang jujur. Betul? Maka kalau kita sering-sering ke sana, hati-hati. Kalau pergi pembelanja, jadilah pembelanja yang baik. Kalau jadi penjual, jadilah penjual yang baik. Walaupun berada di tempat yang tidak disenangi oleh Allah, tapi kita tetap berbuat yang disenangi oleh Allah Subhanahu. Begitu pula di masjid atau musola. Walaupun masjid musola itu adalah tempat yang paling disenangi oleh Allah, tapi tidak semua orang yang ke masjid itu niatnya lillahi ta'ala. Ada juga yang niat pamer. Ada juga niat sombong. Ada juga supaya dibilang alim, supaya dibilangi rajin. Nah ini sama saja dengan yang di pasar juga. Tempatnya tempat baik, tapi perbuatannya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah baiknya kalau memang kita berada di tempat yang disenangi oleh Allah, maka berbuatlah yang disenangi pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa. Maka Rasulullah kan mengingatkan tuh, kalau sudah sepertiga akhir Ramadan, Rasulullah banyak iktikaf di masjid. Maknanya apa? Ya sering-sering berada di tempat yang disenangi oleh Allah. Kalau ulama dulu kita, itu agak terbalik dengan kita. Kalau ulama kita dulu, kalau Ramadan masuk, hati dia senang. Kalau Ramadan mau habis, hatinya sedih. Kan agak kebalik dengan kita. Kalau kita Ramadan masuk, agak susah. Kapan habis senang, alhamdulillah. Baca makan siang, rokok lagi. Terutama resign. Ya bacanya tidak baca tidak harus merokok tuh lah. Ya. Jadi ini peringatan bagi kita semuanya. Juga malam Kamis baru akan diadakan ru'yah atau nisbah untuk memutuskan besok Jumat atau Sabtu. Ya, kita ikut pemerintah saja. Mudah-mudahan Ramadan kita sempurna. Entah itu 29 atau 30 itu tetap disebut namanya satu bulan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa satu, coba no, sudah? Oh, lanjut. Aku takut di kode-kode itu. Jadilah. Ada kode-kode itu, jadilah Pak. Terakhir, ini yang terakhir, ini yang saya ingin sampaikan. Sebelum kita berpisah Ramadan, kan ada hadis Nabi yang sudah familiar, yang sering kali disampaikan oleh para penceramah. Yaitu, barang siapa yang puasa, barang siapa yang tarawih, barang siapa yang qiyamul lail, yughfira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian dosa yang maksudnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hakku fillah. Dosa kita yang langsung berhubungan dengan Allah. Itu yang diampuni dengan catatan kita tobat. Ya, kita sholatnya tidak benar, kita bacaan sholatnya tidak sempurna, buru-buru, tergesa-gesa, ada yang terlewat, ada yang terbolong-bolong. Ini yang kalau ditobatin diampuni oleh Allah.
kita berbohong dengan diri sendiri, kita mengkhianati diri sendiri, menyakiti hati orang tanpa disengaja. Nah, ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa haqqu adami. Dosa yang kaitannya harus minta maaf sama seseorang. Nah, itu baru bisa diampuni oleh Allah kalau kita langsung kepada orang yang kita tuju tadi. Yang kita kita buat dizolimi, ini kita harus minta ridhonya dulu. Kalau belum diminta ridhonya, ini tidak diampuni oleh Allah walaupun puasanya, tarawihnya sempurna. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Apa itu yang pertama doa Nabi? Yang pertama, janganlah engkau terima pahala puasa dan tarawihnya orang yang suami istri tidak saling memaafkan. Pak Roki, saling memaafkan. Jadi minta maaflah sebelum Ramadan berakhir ini sama bini. Itu kalau satu, apalagi dua. Satu aja belum dapat ridhonya lah, dua. Iya, Pak Ruya jangan mikir kemana-mana. Soalnya hayalan itu jauh nih. Iya. Di S9 ada, di S8 ada, di S7 ada. Ya, Ibu di luar, halo Ibu. Ibu, sudah minta maaf belum suami sama Ibu? Belum. Ustadz Jamil sudah minta maaf belum? Sama Ibu Jamilah. Suaminya namanya Jamil, istrinya otomatis Jamilatun. Ya, Jamil itu artinya bagus untuk laki-laki, Jamilatun itu artinya cantik untuk perempuan. Ya. Ini sebelum lepas Ramadan ini. Sebab kalau lepas Ramadan kena kita dengan doa Rasul. Kena dengan dosa Rasul ini. Dan pasti diijabah yang doa Nabi yang imankan malaikat Jibril. Dua makhluk Allah yang termulia di muka bumi ini. Malaikat Jibril termulia karena diberi tugas menyampaikan wahyu Al-Quran yang paling mulia juga. Di antara sekian banyak mukjizat. Nabi Muhammad termulia karena dia yang menerima wahyu Al-Quran itu. Maka dua makhluk Allah ini dijamin tidak akan meleset kalau berdoa. Masuk itu doa kita. Yang kedua, anak yang durhaka sama orang tuanya. Puasanya, tarawihnya, tilawahnya lewat aja nggak diterima oleh Allah kalau dia punya dosa kepada kedua orang tuanya, termasuk mertuanya. Muhib. Iya. Ya. Kalau CS malah lemah kan? Ya. Sambil main-main, Pak, sorry Pak ya. Kalau ada salah-salah selama Ramadan ini. Nah, ini Pak Yusuf sama mertua tuh. Ya, minta maaf. Ya, kalau Pak Yusuf bukan sama mertua, sama bini kurang. Masalahnya Pak Yusuf ini kadang-kadang ke kantor, ngapain? Nah, itu perlu ditobati kalau itu Pak Yusuf ya. Perlu ditobati. Nah, Pak Aco, maaf Pak Aco. Ya. Ya, orang tua yang utama ini harus minta ridhonya. Sebab kalau tidak kena kita dengan doa Nabi ini. Ini jangan sampai lepas Ramadan belum dilaksanakan ini. Kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana Pak Ustadz? Ya kita datangilah, kita sanjoi ke makomnya itu. Kita doakan beliau. Kalau memang tidak sempat datang ke makomnya, di rumah kita khususkan satu tempat, satu waktu khusus untuk munajat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang baca Al-Qur'an itu jangan pernah lewat. Pokoknya baca Quran, bapaknya kirimi, ibunya kirimi. Yang khatamin Quran itu selain untuk dirinya, keluarganya, kasihkan juga kepada kedua orang tuanya. Apalagi kalau sudah meninggal. Belum meninggal saja boleh kita kirimi. Iya kan? Jangankan Fatihah, nasi juga enak dikirim. Masih hidup. Cuma kalau sudah hidup tidak usah lagi dikirimi nasi. Fatihah itulah. Kasih makanannya Fatihah, doa. Satu kali Fatihah khusus untuk ibunya. Satu kali Fatihah khusus untuk bapaknya. Ditambahi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali.
Surah Al-Baqarah sampai ayat 7 ditutup dengan surah Al-Baqarah yang paling terakhir. Hadiahkan kepada orang tuanya, senang orang tuanya. Maka ketika kita berlebaran, mereka insya Allah pasti senang juga karena mendapatkan kiriman yang banyak. Ini yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir, jangan diterima pahala puasanya, tarawihnya, tilawah Qur'annya, muslimin dan muslimat yang tidak saling berteguran, terutama yang bertetangga. Kecuali kalau kita memang jauh, seperti Makarti tidak teguran ya, memang bukan tetangga. Tapi yang paling dekat itu siapa? Tetangga kita. Siapapun itu, tetangga kiri, kanan, depan, belakang kita. Kalau punya musuh-musuh dengan tetangga, mintalah maaf sebelum Ramadan berakhir ini. Jadi sebenarnya Lebaran itu bukan ajang untuk berminta maaf-maafan, karena sebelum Lebaran itu sudah selesai sebenarnya minta maaf itu. Jadi yang Lebaran itu tinggal leburan, ya, dikit-dikit jadi liburan. Itu Lebaran. Dia tinggal nyantai-nyantainya aja. Datang ke rumah, makan minum, pulang. Datang ke rumah teman, makan minum. Minta maaf, sebab kalau belum minta maaf, mana berani kita datang ke rumahnya, ya. Berat kaki ini kalau musuhnya ini mau ke situ. Maka sebelum sampai ke situ, minta maaflah dulu. Pas Lebaran mesti enak ke situ. Tetangga kita yang sudah kita minta maaf tadi, pasti nerima kita, nyambut kita juga senang. Hidangan keluar, opor-opor keluar, apa semua keluar. Oh, berasa keluar, tumbuk keluar. Karena sudah minta maaf, belum minta maaf baru nak ke situ. Waduh. Boro-boro mikirkan tumbuk, ngomong gimana kita caranya? Ngomong supaya minta maafin. Siapa yang mulai, dari mana mulainya nih? Nah, jadi mumpung ini lagi enak-enak, semuanya hati orang lagi enak nih kalau bulan Ramadan. Kalau ada masalah minta maaf, yang minta maaf enteng, yang nerima maaf juga enteng. Enak lagi tahu, hati-hati kalau bulan Ramadan ini. Siapa yang minta maaf terus yang tidak mau memberi maaf, hati-hati, dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikunci hatinya, batu musuhnya. Susah dipecahkan lagi. Nah, ini kalau hati sudah membatu, jangankan nasihat, ya, jangankan nasihat, musibah pun tidak bisa merubahnya. Padahal musibah itu termasuk nasihat yang paling ampuh sudah. Kata Nabi, al-mautu nasihatun. Musibah kematian itu nasihat yang paling ampuh. Kalau dengan musibah-musibah orang belum bertaubat, belum berubah, belum insaf, tuh nggak ada lagi gunanya nasihat itu. Lewat. Tapi kalau kena musibah, saudaranya yang kena musibah, atau anaknya kena musibah, atau istrinya kena musibah, harusnya sudah berubah. Ini pelajaran, ini nasihat yang luar biasa. Maka jangan sampai nasihat Allah berbentuk musibah datang menimpa kita baru sadar. Cukup dengan mendengarkan nasihat seperti ini, tausiah-tausiah seperti ini, ajaran-ajaran baik dari saudara-saudara kita, itu sudah cukup bagi kita untuk merubah dan menggugah keyakinan dan prinsip yang selama ini kita pegang yang ternyata salah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rukun singkat ini bermanfaat bagi kita. Kami juga mohon maaf pada seluruh jamaah Al-Hikmah khususnya dan perwakilan-perwakilan masjid mushola yang pernah didatangi. Apabila ada rangkaian kegiatan kita, terutama penceramah-penceramahnya, ada yang menyinggung hati perasaan, tidak ada maksud untuk menyakiti, semata-mata karena hanya ingin menjalin keakraban supaya persaudaraan kita semakin akrab, semakin dekat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Arju alaikum afwan katsiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Cak Wahib Presiden. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yaitu penutup, namun sebelum ditutupnya acara pada malam hari ini, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kesalahan dan baik dalam tutur kata, sifat maupun kata-kata saya yang menyakiti saudara sekalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan
dalam suasana yang Ramadan yang berbahagia ini, marilah kita tutup bersama acara pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.